Hey guys, welcome to Daily Screen. Dan di video kali ini akhirnya kita akan ngebahas film Shang-Chi The Legend of the Ten Rings. Setelah kita bungkam dan memberikan waktu buat kalian nonton kurang lebih hampir seminggu, sekarang saatnya kita akan ngebahas apa saja yang bisa kita temukan dari film yang keren ini guys. Di video kali ini kita tidak akan ngebahas bagaimana kerennya filmnya, bagaimana sinematografi dan sebagainya, bagaimana plot ceritanya, tapi di sini kita akan ngebahas apa saja Easter egg yang kita temukan dari setelah kita menyaksikan film Shang-Chi The Legend of the Ten Rings ini. Karena membahas beberapa poin yang ada di filmnya, jelas konten ini mengandung spoiler. Jika teman-teman yang belum nonton film Shang-Chi, silakan kalian tutup video ini apabila kalian terganggu dengan spoiler yang hadir dari video ini. Setelah kita selesai menyaksikan film Shang-Chi ini, ada banyak sekali hal misterius yang selama ini perlu dijelaskan ternyata berhasil dijawab dari film Shang-Chi ini, salah satunya seperti misteri-misteri yang hadir di film Iron Man hingga ke film Avengers Endgame. So di video kali ini kita akan mencari detail menarik apa yang bisa kita temukan dan kita tidak akan lagi membahas bagaimana asal-usul dari Wenwu, Shang-Chi dan sebagainya. Sekarang kita lebih akan mencari detail Easter egg yang hadir dari film ini. Tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Shang-Chi The Legend of the Ten Rings Breakdown. Let's go! Dari menit pertama film Shang-Chi ini kita lebih banyak dijelaskan bagaimana asal-usul Wenwu, karismatiknya sangat luar biasa, sampai ke bagaimana eksistensi dari The Ten Rings selama ini mulai dari Iron Man yang pertama sampai ke Avengers Endgame. Tapi buat kalian semuanya yang mungkin butuh penyegaran terkait The Ten Rings, sebenarnya dari banyak sekali proyek-proyek MCU, The Ten Rings ini sudah banyak sekali disebutkan atau ditampilkan orang-orang yang menggunakan tato dari The Ten Rings. Meskipun sudah banyak sekali tampil di film-film MCU, tapi memang pada faktanya, pertama kali kita menyadari adanya The Ten Rings hanyalah ketika Iron Man ini ditangkap di film Iron Man yang pertama. Pasti kalian semuanya masih ingat dengan kejadian di Iron Man yang pertama, di mana pada saat itu Tony Stark ternyata disandra oleh anggota dari The Ten Rings yang juga disewa oleh Obah Hastain. Nah, sosok Obah Hastain ini ternyata berkhianat dan ingin mengendalikan semua aspek dari perusahaan Tony Stark. Setelah kehadirannya di Iron Man yang pertama, ternyata The Ten Rings ini muncul lagi di film Iron Man yang ketiga. Di sana kita bisa melihat bagaimana The Mandarin palsu yang diperankan oleh Trevor yang ternyata hanyalah aktor biasa. Di film Iron Man yang ketiga, Trevor ini menyamar menjadi Wenwu dan disebut dengan The Mandarin. Ternyata aksi dari Trevor ini sudah diketahui juga oleh Wenwu dan ia juga tertawa terbahak-bahak mendengar kalau orang Amerika Serikat juga sempat ketakutan dengan sosok tiruan dari Wenwu yang dinamai dengan The Mandarin. Dan dari film ini kita mengetahui kalau Wenwu ini justru membiarkan Trevor ini berakting menjadi The Mandarin dan tidak ingin ikut campur lebih dalam lagi. Tapi buat kalian semuanya yang mungkin sudah nonton Marvel One Shot All Hail the King, setelah kejadian menghebohkan The Mandarin di Iron Man yang ketiga, ternyata Trevor ini masuk penjara tapi kemudian dibebaskan lagi oleh anggota The Ten Rings yang merupakan utusan dari Wenwu. Kalau kalian belum yakin kalau itu adalah tentara dari The Ten Rings, ketika Trevor ini diselamatkan, di sana kalian bisa melihat tato 10 cincin dari pria yang membebaskan Trevor di penjara. Di film ini, Trevor juga menjelaskan secara lengkap kepada kalian semuanya. Selain muncul di film Iron Man, The Ten Rings ini juga sudah eksis di banyak film-film MCU, salah satunya ada di film Ant-Man. Di sana kalian bisa melihat ada seorang agent The Ten Rings bertemu dengan Darren Cross saat ia menunjukkan karyanya tentang Pym Particle ataupun kostum dari Yellow Jacket. Jelas di sana kalian bisa melihat bagaimana ada logo The Ten Rings yang ada di leher dari agent tersebut. Kembali lagi kita ke film Shang-Chi, di awal filmnya kita langsung diperlihatkan logo terbaru dari The Ten Rings yang selama ini tidak kita ketahui. Setelah belasan tahun The Ten Rings ini hadir sejak Iron Man yang pertama, kita hanya melihat bagaimana bentukan logonya yang tidak jelas hurufnya ini, dan di film Shang-Chi inilah akhirnya kita bisa melihat dengan lengkap bagaimana logo-logo dan juga tulisan Mandarin yang hadir di setiap cincin dari logo ini guys. Kalau kalian mencoba untuk membandingkan dari logo dari Iron Man pertama sampai ke logo di Shang-Chi ini, jelas logo tersebut merupakan huruf Mandarin yang dihapus setengahnya oleh beberapa orang. Dan di film Shang-Chi ini kita bisa melihat bagaimana Wenwu menggunakan logo asli dari The Ten Rings sejak ribuan tahun lalu. Sedikit membahas soal sinematografi dari film Shang-Chi ini, kalau kalian perhatikan lagi siapa orang di balik semua itu, ternyata adalah seorang Bill Pope yang lebih dulu membuat sinematografi untuk film The Matrix. Kalau kalian pernah menyaksikan film The Matrix dan sangat suka dengan film tersebut, jelas kalau kalian menyaksikan film Shang-Chi ini ada banyak sekali gaya-gaya bertarung dan juga sinematografi yang mirip dengan film The Matrix, karena jelas orang di balik layarnya adalah seorang Bill Pope yang sama-sama menggarap dua film ini.
Di Easter egg yang selanjutnya, di sini kita kembali ke kamarnya Shang-Chi. Seperti yang sudah kita jelaskan dalam trailer breakdown sebelumnya, di dalam kamar Shang-Chi ini kita bisa melihat beberapa poster-poster dari film-film Mandarin keren. Salah satunya adalah Kung Fu Hustle, The Good Father, dan juga The Warriors. Poster yang ada di kamar Shang-Chi ini seolah-olah menjelaskan kepada kita sebagai penonton bahwa kiblat dari film ini adalah dari beberapa film yang hadir dari poster yang ada di kamar Shang-Chi ini, guys. Beralih ke Easter egg selanjutnya, kalau kalian perhatikan ketika momen Shang-Chi menjemput Katie di apartemen keluarganya sebelum mereka ini bekerja, di pintu gerbang tersebut kita bisa melihat ada beberapa hal yang berkaitan dengan The Blip. Di papan ini ada slogan The Blip yang kalau kita artikan, cemas pasca The Blip, Anda tidak sendirian. Nah, kata-kata ini merupakan hotline dari dukungan Blip nasional. Jelas ini bukan pertama kalinya bagi kita melihat poster tentang The Blip, bahkan di series dari The Falcon and Winter Soldier saja sudah banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan The Blip hadir dari series tersebut. Bahkan sekarang hadir lagi di film Shang-Chi. Dan Easter egg dari dukungan Blip nasional ini jelas mengartikan kalau film Shang-Chi ini berlatar setelah kejadian dari Avengers Endgame. Masih dari Easter egg The Blip dari papan gerbang apartemen Katie ini, di sini di sampingnya kita juga sempat melihat tulisan Blip Scenes, dan kata-kata Blip Scenes ini kalau menurut penulis skenario dari Shang-Chi ini merupakan aplikasi kencan untuk orang-orang yang terkena blip ataupun korban dari jentikan jari Thanos. Nah, tampaknya di tahun ini orang-orang sudah mulai melupakan kejadian masa lalu dan ingin memulai hidup normal kembali. Dan tampaknya aplikasi Blip Scenes ini mungkin lahir akibat dari dukungan dari Steve Rogers ketika di Avengers Endgame ketika ia selalu berjuang memotivasi korban-korban dari jentikan jari Thanos. Selanjutnya, di film Shang-Chi ini kita melihat ada karakter baru Marvel yang bernama Razorface, di mana di sini ia bertarung melawan Shang-Chi di bus dan kemudian ia bergabung ke sisi baik dalam pertarungan di Talo. Nah, buat kalian semuanya yang belum tahu, karakter Razorface ini juga ada di komik Marvel. Bahkan di dalam komik Marvel, Razorface ini tidak hanya bertarung melawan Shang-Chi saja, tetapi ia juga pernah bertarung melawan Deadpool dan juga Wolverine. Di dalam komiknya, Razorface ini bahkan pernah dipenjara di The Ralph, di mana The Ralph ini merupakan penjara tempat Wanda, Sam, Clint Barton, dan juga Scott Lang berakhir setelah Captain America Civil War. Mengingat The Ralph ini merupakan penjara yang sangat ketat di Marvel, artinya karakter Razorface kalau di dalam komik memang benar-benar sangat kuat dan tidak terkalahkan. Karakter komik Marvel selanjutnya yang muncul di film Shang-Chi tentu saja Dead Dealer. Kalau di dalam komiknya, Dead Dealer ini memiliki nama asli Li Qinglin yang bekerja dengan ayah Shang-Chi dan merupakan mantan dari agen MI6. Tepat di adegan pertarungan antara anak buah Wenwu dengan Shang-Chi yang sangat epik di dalam bus itu, di adegan ini kita bisa melihat bagaimana Shang-Chi menggunakan jaketnya sebagai senjata dan juga bertarung melawan anak buah Wenwu. Dan adegan ini tentu saja mengacu langsung ke adegan film dari Jackie Chan. Gerakan pertarungan dari Shang-Chi ini sangat mirip sekali dengan adegan yang digunakan oleh Jackie Chan di film Rumble the Bronx pada tahun 1995. Detail selanjutnya yang cukup menarik, kalau kalian perhatikan dalam bus ini, ada pria kocak yang menyiarkan langsung pertarungan antara Shang-Chi dan juga anak buah dari Wenwu. Seperti yang sudah sering kita jelaskan, pria ini juga muncul di film Spider-Man Homecoming sebagai pedagang kaki lima dan juga sangat tertarik dengan dunia superhero. Kedua karakter ini diperankan oleh yang sama, tentu saja Zack Cherry. Tampaknya Kevin Feige dan juga tim ini ingin membuat Zack Cherry ini selalu muncul sebagai cameo di film-film Marvel mendatang. Apakah Zack Cherry akan menggantikan sosok Stan Lee nantinya sebagai cameo di film-film Marvel selanjutnya? Kita tunggu saja kejutan-kejutan selanjutnya. Beralih ke detail selanjutnya, setelah Shang-Chi bertarung melawan anak buah Wenwu dan mengetahui kalau adiknya dalam bahaya, kemudian di sini Shang-Chi berangkat ke Macau. Setelah sampai di Macau, Shang-Chi langsung dibawa ke sebuah klub yang bernama Golden Dagger Club atau yang sering disebut dengan klub pertarungan. Ternyata klub ini sekarang dijalankan oleh Xia Ling, adiknya Shang-Chi itu sendiri. Nah, faktanya Golden Dagger Club ini memang ada di dalam komik Marvel. Di dalam komiknya, saudara perempuan Shang-Chi yang memiliki nama berbeda bukan Xiangling, melainkan adalah Leiko, juga memimpin sebuah organisasi kriminal yang menyaingi organisasi dari ayahnya. Nah, di komik, Shang-Chi dan juga Leiko adiknya ini sebenarnya adalah anak dari Fu Manchu, dan juga asal mereka memang sedikit berubah dengan film versi MCU. Di dalam komik Marvel, Mandarin ternyata merupakan anggota juga dari Golden Dagger Club. Setelah Shang-Chi diajak masuk ke Golden Dagger Club, di sini ada banyak sekali Easter egg yang luar biasa yang bisa kita temukan. Di Easter egg yang pertama, kalau kalian jeli, di sini kalian bisa menemukan dan juga melihat seorang Black Widow. Ya, perempuan ini adalah Black Widow sama seperti Natasha dan juga Yelena Belova.
Di sini kita bisa melihat bagaimana Black Widow ini sedang melawan salah satu tentara ekstremis Maya Hansen atau seperti Aldrich Killian yang ada di film Iron Man ketiga. Black Widow satu ini diperankan oleh Jansu dan sempat terlihat sebentar di film Black Widow. Setelah kita melihat fakta adanya Black Widow di film Shang-Chi ini, di sini kita bisa berasumsi bahwa setelah para Black Widow dibebaskan oleh Natasha Romanoff dan juga Yelena Belova di film Black Widow, di sini akhirnya para Black Widow tersebar kemana-mana dan kebetulan Black Widow satu ini justru nyasar ke Macau dan melakukan ekspedisinya sendiri. Di detail yang kedua, di sini kita juga melihat Abomination yang sangat keren akhirnya muncul di MCU. Kehadiran sosok Abomination di film Shang-Chi juga merupakan salah satu daya tarik yang paling menonjol dari film Shang-Chi ini guys. Karakter Abomination ini merupakan penjahat klasik dari Hulk di dalam komiknya. Dan Abomination tentu saja muncul di film The Incredible Hulk. Orang yang ada di balik Abomination bernama Emil Blonsky yang terkena radiasi gamma di The Incredible Hulk. Setelah terkena radiasi gamma tersebut, ia langsung berubah menjadi sosok Abomination. Fakta uniknya di sini Wong juga memanggil Abomination sebagai Emil dan ini jelas adalah orang yang sama dari film The Incredible Hulk. Terkait masa depan dari Abomination di MCU, nantinya dia akan muncul lagi di series She-Hulk yang akan hadir di Disney+. Dan yang semakin menarik, nantinya di series tersebut akan menampilkan Bruce Banner ataupun The Hulk yang asli. Easter egg selanjutnya yang tampil di dalam klub ini, secara sekilas di belakang Shang-Chi ini kita juga melihat bendera dari Madripoor. Nah, pulau Madripoor ini juga sempat disinggung di series Falcon and Winter Soldier. Kalau kita mencoba untuk menghubungkan antara Madripoor dengan Macau, jelas mereka ini sama-sama berlokasi di Asia dan ada banyak sekali pengikut ataupun orang-orang mafia yang hadir dari Madripoor yang kemungkinan juga hadir dalam pertarungan di Macau ini. Kalau kalian semuanya melihat sejarah Madripoor di komik-komik Marvel, Madripoor adalah salah satu tempat yang sangat-sangat bersejarah untuk X-Men ataupun Mutant. Dan jangan-jangan Marvel saat ini sedang mempersiapkan Mutant untuk masuk ke MCU, salah satunya untuk menempelkan beberapa easter egg Madripoor di beberapa film-film mereka nantinya. Setelah kita membahas soal karakter Abomination, sekarang mari kita bahas tentang sosok Benedict Wong. Di dalam film Shang-Chi ini, Wong memang memiliki peran yang sangat penting. Kalau kita melihat bagaimana peran penting Wong selama ini di film-film Marvel ke depannya, tampaknya Wong ini akan berperan besar sebagai Coulson dan juga Nick Fury baru di fase 4 MCU. Karena hingga saat ini Wong banyak sekali merekrut orang-orang baru dan juga akan masuk ke Avengers ataupun proyek-proyek MCU masa depan. Di film Shang-Chi ini, dia tidak hanya merekrut ataupun berteman dengan Abomination, tetapi di adegan post-credit scene pertama, tapi Wong juga memiliki peran penting merekrut Shang-Chi dan juga Katie untuk bergabung di jajaran Avengers. Perlu untuk kalian ketahui juga, kedepannya Benedict Wong ini akan berada di banyak sekali film-film MCU, salah satunya di Shang-Chi, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange Multiverse of Madness, dan kita tidak tahu lagi di mana Wong akan muncul di proyek masa depan MCU selanjutnya. Tentu dengan hadirnya Wong untuk merekrut banyak sekali anggota-anggota baru membuat kita semakin penasaran bagaimana kerennya MCU fase 4, fase 5, fase 6, dan fase-fase selanjutnya nantinya. Beralih ke easter egg selanjutnya, ketika adegan Katie tergantung di sisi gedung dengan tiang-tiang bambu yang sangat menegangkan, tentu saja adegan ini mengacu pada adegan serupa dari film Rush Hour 2, di mana Lee dan juga Carter berada dalam situasi yang sama. Uniknya kedua film ini sama-sama mengambil latar juga adegan di bambu-bambu yang sangat mendebarkan. Kita beralih ke adegan selanjutnya ketika Shang-Chi, Xiaoling, Katie dibawa ke tempat kerajaan dari Wenwu. Adegan ini juga mengacu pada benteng ayah Shang-Chi di dalam komik Marvel, di mana benteng dari ayah Shang-Chi terletak di pegunungan Hunan. Di pegunungan ini jugalah ayahnya melatih Warrior of the Deadly Hand. Tepat di kamar Xiaoling, di sini kita bisa melihat ada poster dari AC/DC di dinding dekat tempat tidurnya. Nah, menariknya dari band AC/DC ini ada hubungan yang sangat kuat dengan proyek-proyek MCU sebelumnya, terutama untuk lagu Back in Black yang merupakan lagu klasik untuk Tony Stark di Iron Man yang pertama. Bahkan easter egg untuk band AC/DC ini tidak hanya hadir di film Iron Man, dia juga hadir di film Spider-Man Far From Home, bahkan sampai ditulis dalam daftar tugas dari Steve Rogers di dalam bukunya yang hadir di film Captain America The Winter Soldier. Beralih ke scene selanjutnya, ketika Wenwu ini berbicara tentang beberapa nama panggilannya selama bertahun-tahun, di momen ini Wenwu sempat menyebutkan nama Master Han yang merupakan salah satu nama Mandarin yang terkenal di dalam komik Marvel. Di dalam cerita komik Marvel, Master Han juga merupakan karakter terpisah yang bentrok dengan karakter Iron Fist dan juga Iron Man.
Di detail selanjutnya ini terkait Talo yang merupakan rumah dari Yingnan dan juga yang lainnya ternyata juga hadir di komik Marvel. Desa legenda Yingnan ini muncul dalam komik Thor edisi 301 ketika Thor mengunjungi Talo saat mencoba menghidupkan kembali beberapa Asgardian yang tewas. Di dalam komik Marvel, Talo juga dikenal sebagai alam dewa dan jelas di dalam sini ada naga dan juga ada banyak sekali makhluk-makhluk aneh yang tidak hadir di dunia manusia. Ketika momen Shang-Chi, Xialing, Katie, Trevor, dan juga Morris memasuki Talo untuk pertama kalinya, di sini kita bisa melihat bagaimana kerennya bentangan alam di dalam Talo ini, dan juga kita di sini bisa melihat bagaimana hewan-hewan luar biasa yang sangat tidak biasa yang bisa kita lihat di sini. Dan sebenarnya hewan-hewan luar biasa ini ternyata didasarkan pada makhluk-makhluk mitos dari negeri Tiongkok. Di sini kita juga bisa melihat beberapa makhluk yang mirip seperti rubah yang berdiri di atas bebatuan di Talo. Nah, rubah ini didasarkan pada karakter Hu Lizing alias rubah berekor 9. Di dalam cerita rakyat Cina, rubah berekor 9 ini bisa menjadi pertanda baik ataupun pertanda buruk tergantung pada cerita yang diceritakan. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat dengan jelas ada makhluk besar seperti pinik yang terbang di udara. Dan karakter yang mirip pinik ini ternyata bernama Feng Huang alias burung mitos dari mitologi Tiongkok. Sosok Feng Huang ini merupakan burung abadi yang penampilan langkahnya dikatakan sebagai pertanda meramalkan keharmonisan saat naik ke tahta kekaisaran baru ketika di zaman kuno dari Tiongkok. Ketika mobil dari rombongan Shang-Chi ini berpapasan dengan makhluk besar yang disebut Trevor sebagai kuda aneh, itu ternyata adalah bernama Silin. Nah, Silin ini merupakan makhluk mitos berkuku. Pada dasarnya Silin ini adalah karakter unicorn. Beralih ke makhluk yang terakhir yang perlu kita bahas, di sini kita melihat ada makhluk yang mirip seperti singa yang membantu penduduk desa Talo saat bertarung dengan Ten Rings, dan makhluk ini benar-benar sangat menyeramkan. Dan kemungkinan besar karakter ini mengacu pada singa penjaga yang dinamai dengan Sisi. Nah, karakter Sisi ini sering sekali ditampilkan dalam arsitektur Tiongkok. Dan karakter yang paling lucu di sini tentu saja ada Morris, dan Morris ini ternyata didasarkan pada makhluk mitologi Cina yang disebut dengan Dijiang ataupun disebut dengan Hundun. Seperti karakter Morris, legenda Cina ini merupakan hewan tanpa wajah dan juga bersayap. Mereka sering digambarkan seperti kalung kuning dengan 6 kaki, 4 sayap, dan tanpa wajah. Pada intinya, karakter-karakter yang aneh dan juga lucu yang hadir di Talo ini merupakan inspirasi dari legenda-legenda mitos dari Tiongkok. Kita beralih ke adegan selanjutnya ketika momen Yingnan memberitahukan Shang-Chi, Xialing, dan juga Katie tentang penghuni dari kegelapan atau yang disebut dengan The Dweller in the Darkness. Ternyata karakter ini memang juga ada di dalam komiknya. The Dweller ini memiliki kemampuan untuk menciptakan ketakutan pada makhluk hidup manapun, dan begitulah cara dia mendapatkan kekuatan. Di dalam cerita komik Marvel, The Dweller in the Darkness ini juga sempat terlibat konflik antara Eternal dan juga Deviant. Kalau kita melihat bagaimana Eternals akan menjadi film MCU berikutnya, tentu saja asal-usul dari The Dweller in the Darkness ini sedikit berubah di MCU, tapi sejauh ini memang tidak jelas apakah nantinya dia akan muncul lagi di film Eternals ataukah memang berakhir di film Shang-Chi ini. Selain itu, pemakan jiwa yang merupakan anak buah dari The Dweller in the Darkness juga diambil dari referensi komik Marvel klasik. Di dalam komik, para pemakan jiwa ini adalah makhluk dari dimensi ke-6, dan para pemakan jiwa ini memang sering sekali berbenturan dengan sosok Doctor Strange di dalam komiknya. Beralih ke adegan selanjutnya terkait armor sisik naga yang ditinggalkan oleh ibu Shang-Chi, kostum sisik naga ini tentu saja langsung mereferensikan dengan kostum Shang-Chi di dalam komiknya. Apalagi dengan kostum yang berwarna merah ini benar-benar mirip seperti yang ada di dalam komiknya. Detail selanjutnya yang juga masih sangat misterius ini terkait dengan warna dari The Ten Rings. Ketika dipakai Wenwu, cincin ini berwarna biru, tapi ketika dipakai oleh Shang-Chi justru berwarna kekuningan ataupun orange. Sejauh ini kita tidak jelas mengapa warnanya bisa berubah antara keduanya. Tapi kalau kita melihat beberapa arti dari warna, tentu saja warna biru ini biasanya dikaitkan dengan kesetiaan dan juga kesedihan. Sedangkan untuk warna orange ini dikaitkan dengan antusiasme dan juga kehangatan. Sejauh ini apakah itu mewakili dari warna dari Wenwu ataupun Shang-Chi? Silahkan kalian tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.
Dan sekarang kita sampailah ke detik-detik akhir dari film Shang-Chi. Di sini kita akhirnya melihat ada post credit scene yang pertama. Di sini kita benar-benar terkejut melihat ada sosok Carol Danvers dan juga Bruce Banner sedang berbicara dengan Wong, Shang-Chi dan juga Katie yang menggunakan teknologi hologram yang sama seperti yang mereka gunakan di film Avengers Endgame saat berkomunikasi dengan Natasha Romanoff. Kalau kita perhatikan secara detail, di sini rambut Carol Danvers kembali menjadi panjang, bukan lagi pendek seperti yang ada di Avengers Endgame. Pertumbuhan rambut dari Carol Danvers ini wajar karena menghitung dari lamanya setelah The Blip dan juga hingga ke film Shang-Chi ini. Di post credit scene ini, ketika Wong dan juga yang lainnya memeriksa The Ten Rings, di sini Benedict Wong, Carol Danvers dan juga Bruce Banner menemukan sebuah fakta, umur dari The Ten Rings ini sudah sangat tua dan sudah ada sejak lama. Setelah kita mendengar fakta dari umur The Ten Rings ini, kita benar-benar penasaran bagaimana asal-usul Ten Rings ini versi MCU dan siapa yang menggunakannya sebelum Wenwu. Di dalam komik Marvel, The Ten Rings ini berhubungan dengan ras makluan yang merupakan ras alien. Dan naga yang kalian lihat di film Shang-Chi ini adalah naga luar angkasa guys. Nah, fakta di dalam komiknya, makluan adalah ras yang memiliki teknologi yang sangat canggih dan merupakan sosok yang menciptakan cincin kekuatan yang digunakan oleh Mandarin. Dan salah satu teori menyebutkan kalau sinyal yang datang dari The Ten Rings yang kita lihat di post credit scene itu merupakan sinyal yang terhubung langsung dengan Eternals yang terlacak datang ke bumi. Dan kalau kita melihat bagaimana makluan ini juga sempat terlibat dengan konflik Deviant dan juga Eternals, bisa jadi di film Eternals nanti akan dijelaskan bagaimana The Ten Rings ini bisa mengeluarkan suar-suar cahaya tersebut. Dari suar-suar inilah kemungkinan Deviant akan bisa melacak keberadaan Eternals selama ini yang bersembunyi di bumi. Tapi terlepas dari semua misteri dari post credit scene Shang-Chi, kita tidak akan bahas secara mendalam karena kita akan buatkan satu video khusus untuk penjelasan ending dari post credit scene dari Shang-Chi. So nantikan saja nantinya konten kedua kita terkait film Shang-Chi ini guys. Tapi salah satu hal terbesar yang cukup membuat kita gagal fokus dari post credit scene Shang-Chi ini itu terkait dengan sosok Bruce Banner. Di tahun 2024 ini ternyata Bruce Banner sudah berubah kembali menjadi sosok manusia dan tidak lagi menjadi sosok Profesor Hulk. Di post credit scene Shang-Chi ini kita bisa melihat bagaimana tangan dari Bruce Banner masih cacat dan sesuai dengan konfirmasi dari Kevin Feige, setelah kejadian The Blip Avengers Endgame, tangan dari Bruce Banner ini tidak akan bisa kembali menjadi normal lagi. Dan di end credit selanjutnya kita melihat bagaimana nasib dari Xialing yang benar-benar keren dan kita benar-benar penasaran dengan masa depan dari Xialing ini di MCU ke depannya. Tampaknya adik dari Shang-Chi ini akan mengambil alih The Ten Rings dan membuat organisasinya sendiri dan tentu saja akan mengizinkan wanita untuk berlatih dan menjadi pendekar sesuai yang mereka inginkan. Seperti yang sempat kita sebutkan sebelumnya, kalau di dalam komik, saudara perempuan Shang-Chi ini memang memimpin Golden Dagger yang merupakan organisasi kriminal yang luar biasa. Dan kedepannya bisa saja organisasi milik Xialing ini akan lebih baik daripada organisasi Black Widow atau bahkan Red Rooms. Terlepas dari semua itu, jelas kita sangat senang dan juga menunggu bagaimana masa depan dari karakter-karakter yang hadir di film Shang-Chi The Legend of the Ten Rings. Oke guys, sejauh ini hanya itulah yang bisa kita temukan terkait easter egg yang hadir di film Shang-Chi The Legend of the Ten Rings. Jika kalian semuanya menemukan detail menarik yang tidak kita temukan dari video ini, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Nantikan terus konten Shang-Chi kita selanjutnya hanya di channel ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada.